hubungannya apa? Adegan ranjang nih. Pas adegan itu. Pas adegan iya. itu. Kalau lihat pengalaman pertama SDM, harusnya Unpad itu paling depan. Itu contoh anak Unpad terbaik. Jadi membuktikan kalau anak Unpad nggak perlu lulus kuliah untuk jadi presiden. Film dan sutradara bagaikan dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan. Bagus tidaknya sebuah film tidak luput dari hasil usaha dan kerja keras seorang sutradara. Hari ini kita dapat kesempatan untuk berbincang bersama salah satu alumni yang katanya sih hobi membuat film. Siapa gerangan? Sobat Unpaders, kembali lagi di Sisi Alma. Kali ini kita ada narasumber yang cukup bener-bener wah hebat banget sih, bukan cukup lagi nih udah penghargaannya kita bisa lihat ya di belakang juga sertifikatnya banyak banget ya. Kita sambut juga Andi Bahtiar Yusuf. Kang Ucup, apa kabar? Baik, selamat apa nih malam ya? Selamat malam. Sekarang kesibukannya apa Kang nih? Sekarang ya lagi persiapan syuting, lagi ada develop project. Ada yang udah jadi, ada yang masih diskusi, terus lagi ada pitch gitulah. Sampai untuk ngomongin tahun ini atau tahun depan, kan banyak project yang kemudian digeser kan. Iya, mandek gitu ya. Karena kan harusnya kita syuting ada produksi di April, nyutradarain satu, produserin satu. Terus ada pitch yang harusnya bisa di follow up April. Tapi karena di rumah aja begini jadinya ya terhambat ya. Terhambat semuanya mungkin. Beberapa orang malah bilang udah lupain ya 2020 deh, ngomongin tahun depan udah mulai. Tapi sebenarnya banyak peluang juga ya? Peluang sih ada ya, dalam bentuk yang beda. Cuma kan kalau ngomongin industri film kan sebagai kerjaannya sebetulnya tetap aja film mah ke bioskop. Iya. Nah, bioskop masih tutup. Bioskop kalau nggak salah 30 Juli buka. 30 Tapi Juli. buka kan cuma separuh. Iya. Dan itu kan berarti kan ngurangin pendapatan. Iya. Jadi kan investor apa segala macam kan agak beda nih. Iya. Kita ada project yang kita mungkin buat akan syuting tahun ini, tapi kita lagi nyari waktu lah supaya semua orang happy. Iya benar. Gitu. Terus kalau misalnya dilihat mungkin ini kejadian ini ada pada saat new normal atau memang sudah dibicarakan saat kemarin? Waktu kemarin kita belum ngomong, tapi kita udah diskusiin, maksudnya bahwa ini proyek harus jalan, tapi kita mesti nyari strategi yang pas lah untuk bisa ngerilis barangnya kira-kira gitu. Karena kan produksi bisa jalan, tapi kan harus banyak standar protokol yang mesti diikutin kan, dan itu mungkin bisa nambah, belum ngitung banget ya, tapi mungkin bisa 10-30% penambahan kan. Ya karena kayak mesti rapid, mesti swab, mesti nyeden itu, dan bisa pakai ring 1, ring 2, ring 3, kalau diikutin semua kan lumayan juga itu sebenarnya. Variabelnya juga banyak. Nih lihat dari background nih. Katanya dari jurnalis ya? Jurnalis di Unpad. Di Unpad jurnalis, ini gimana bisa pindah haluan sutradara? Karena waktu itu mau karena gak ada kerja. Pernah jadi wartawan sih. Okay. Awal-awal lulus jadi wartawan, terus bikin kerja iklan, habis itu bikin dokumenter. Mungkin bikin dokumenter, ada sih teman yang saudara dokumenter juga, dia bilang, lu mungkin latar belakang jurnalis kali Cup ya, jadi dokumenternya nilai jurnalistiknya lebih gede daripada punya dia. Dia kan antropologi, jadi dokumenterinya bentuknya beda dia bilang. Ya mungkin itu sih penyebabnya. Kalau dia bilang bisa ngambil nyari angle. Kalau kenapa ke film sebenarnya sih apa ya? Nggak sadar sih, passion dari kecil sih suka nonton. Okay. Suka nonton, komen segala macam, sampai kemudian suatu hari suatu hari ada proyek kecil sama temen yang ngerasa nggak puas, yang ngerasa bisa nih dibikin lebih bagus kalau prosesnya benar. Lalu jadi terobsesi sendiri aja. Di mana belajar how to shootnya
waktu kerja iklan kan lihat orang syuting, ya begitu aja otodidak. Terus itu pelan-pelan lah, ya berproses semuanya. Iya. Pertama kali turun bawa kamera tuh tahun 2003 atau 2004 gitu. Terus tahun 2007 punya dokumenter pertama, 8, 9 punya film fiksi, ya terus belajar terus sampai sekarang. 2007 itu yang dapat ini nih. Enggak, ini 2008. Ada 2008 ini film? Ini Conductors. Oh, Conductors. Conductors. Kalau Jack itu nominasi di 2009. Rilisnya 2007, tapi di FFI malah belakangan. Okay. 2009 tuh ada Romeo and Juliet nominasi doang. Tapi ya gitu, jalan aja terus. Ya emang mesti belajar terus sih, banyak hal baru kan. Tantangannya apa tuh kan? Kata-katanya jadi filmmaker, seniman kali ya. Ya kita mesti update. Iya. Karena kan bergerak terus kan. Teknologi maju terus. Cara orang ngomong berubah terus. Apalagi kalau di Indonesia, Jakarta lah ya. Iya. Jakarta kan kosakata ganti terus tuh per berapa minggu, hari malah kali. Jadi mesti update terus aja. Apa yang lagi tren, apa yang lagi enggak gitu. Teknologi juga, cara berpikir juga kan gitu. Ya tantangannya sebenarnya sebesar itu. Makanya sebenarnya kalau ditanya cita-cita mau jadi sutradara kayak siapa, kayak Clint Eastwood, umur 90 filmnya masih bagus. Okay. Masih syuting umur 90. Kita tunggu nanti ya, siapa tahu ya, insyaallah. Enggak tahu umur 90 masih syuting. Iya. Umur 100 lah. Semoga yang terbaik aja. Terus kalau misalnya ngelihat dari film-film yang udah dibuat nih, yang mana yang paling berkesan? Paling berkesan sih film fiksi pertama pasti, Romeo and Juliet itu. Tahun syuting 2008, rilis 2009. Waktu itu syuting suka ngerasa yang kapan lagi ya gue bisa punya materi sekuat ini, sering begitu. Sampai di kemudian hari ya sebenarnya Romeo and Juliet rilis, ngobrol sama temen, idenya dapet, 3 tahun kemudian dikembangin, 2017 akhir kita baru bisa syuting. Akhirnya ada yang mau produserin gitu. 2018 Love for Sale itu. Jadi kalau ditanya film yang berkesan ya Romeo, dengan cara yang berbeda ngeliatnya. Romeo and Juliet dengan Love for Sale. Love for Sale mungkin lebih ngeliat gue bisa nih bikin sesuatu yang dengan semangat yang sama tapi orangnya beda. Maksudnya kan Andi Bahtiyari Yusuf 2000 berapa tuh 8 sama 17 kan udah 2 karakter yang beda banget pasti. Tapi spiritnya tetap sama. Gitu. Apalagi Love for Sale itu sesuatu yang gue percaya bagus, sesuatu yang percaya orang suka nih keren kok. Tapi ketika barangnya jadi, ternyata lebih bagus dari yang dikira ya, gitu. Maksudnya di luar ekspektasi gitu, malah ada di atasnya dan itu jadi berkesan banget. Dan lebih berkesan lagi kemudian orang-orang banyak ngomongin sampai seolah-olah komentar-komentar orang lebih bagus daripada film. Itu masukan yang luar biasa ya. Ya makanya orang berkomentar bahwa ini mencapai A, B, C, membicarakan ini yang sebenarnya nggak dipikirin. Tapi ya nggak apa-apa, oke aja. Artinya karyanya diterima sama orang, diinterpretasi dengan cara masing-masing. Itu kalau dilihat nih dari detailnya nih, kayaknya munculin persepak bolaan di Love for Sale. Itu kenapa? Dikit, ya itu karena emang hobi. Tangan-tangan kecil lah. Ya hobi. Karena kan awal-awal temanya selalu sepak bola, lalu tuh lagi nggak salah bahkan sebelum Love for Sale pun syuting tuh 2019. Habis itu ada film basket olahraga. Itu apa ya tanda tangan mau ditaruh? Sebenarnya sih hampir semua film yang dibikin selalu ada laut sebetulnya. Tapi kan orang biasa suka nggak perhatiin. Kayak di Romeo and Juliet film Jakarta ini kan pinggir laut. Tapi konsepnya cuma gitu. Jakarta pinggir laut, tapi nggak banyak orang Jakarta yang sadar kalau mereka tinggal di pinggir laut. Jadi kalau mau ke pantai, mau Pangandaran, mau mana selalu begitu kan. Makanya Romeo and Juliet setting Jakarta ada scene mancing gitu misalnya. Nah untuk lagi Love for Sale juga ada masih. Semua hari pasti menang ada, Love for Sale ada, 2019 apalagi. Di Love for Sale pun ada, walaupun nggak Jakarta. Sebenarnya itu tanda tangannya juga sih. Sama ya itu sama naruh unsur sepak bola, ditaruh dengan cara seperti itu. Walaupun waktu itu argumennya ke produser, emang kalau cowok malam-malam jam 2 belum tidur nonton TV nonton apaan? Iya. Film bisa udah lewat, kabel soalnya kan. Film udah lewat, nonton bola lah. Betul. Mulai nonton menit 40 nggak masalah. Iya. Ya kalau film mulai 40 malas. Iya benar, udah ketinggalan cerita. Terus kalau misalnya dilihat nih, boleh sedikit cerita nih, kalau saya pribadi dulu pernah sempat diajak juga main film untuk tugas akhir di salah satu institusi di Bandung. Ada adegan ranjangnya.
Nah itu sebagai Kang Ucup nih sebagai sutradara mengemas karakter Della Dartian dan Gading Martin, berikut juga Adipati itu gimana sih mereka karakter itu bisa dapat banget? Hubungannya apa dengan ranjang nih? Pas adegan itu. Oh, pas adegan iya. itu. Ya sebetulnya Pengarahannya. sih apa ya? Mereka kan udah sadar dari awal dari skrip. Dari skrip udah mereka pegang, mereka tahu akan ada sex scene gitu. Ya karena orang Indonesia sih, Della jelas nggak nyaman sih. Dan kita dari awal udah ngomong gitu. Terus waktu lagi, cuma kan dia sadar itu kebutuhan untuk karakter. Karena setelah scene itu akan lebih maju. Saya orang yang percaya kalau hubungan seks dilakukan oleh orang dewasa seperti itu, secara emosional mereka lebih dekat. Ya ada yang namanya one night stand, tapi kan film itu ceritanya bukan itu. Iya. Jadi kan Richard sama Arini karakter yang terpaksa terjebak di satu tempat, hubungannya nggak ada, ketika kemudian tiba-tiba mereka tanpa sengaja melakukan hubungan seks, karena semuanya berubah kan, mereka langsung dekat. Jadi itu emang turning point filmnya. Jadi nggak kalau di skrip istilahnya apa sih, no turning back lah, midpoint istilahnya gitu. Nah kalau jadi pemahamannya sebenarnya menjelaskan karakternya. Dan waktu ngerjain ini juga ya pokoknya gini lah, orang suka bertanya ada ininya nggak, ada apa director's cut-nya nggak, ya pada mau lihat yang lebih, padahal yang dilihat sama penonton ya sama persis yang dilihat sama kita. Yang makanya ketika mau bikin gambar kita udah ngebayang kan adegannya segini. Kita orang Indonesia tahu filmnya bakal disensor, nggak mau disensor juga. Makanya bikinnya ya seperti yang dilihat itu. Masalah penonton kemudian berfantasi, ya emang gitu. Kalau kita nonton BF udah gak ada fantasi lagi kan. Tapi kalau cuma dikasih paha dikit, ngebayangin yang enggak. Semua orang itu ngebayangin Della Dartian nggak pakai BH. Udah film pakai BH, Gading aja nggak lihat. Tapi kan yang paling penting ketika nonton kan itu fantasinya kan. Ya itu sih sebetulnya. Sebenarnya sama kayak bikin adegan kekerasan. Kalau kita lihat kaki digergaji gitu, serem banget di kamera kesini. Tapi kalau kamera kesini, orang yang lihat begini kaki digergaji kan lebih nakutin. Saya kira gitulah. Biarin orang berimajinasi aja. Itu menariknya di situ. Nah, di Love for Sale 2. Love for Sale 2 adegan cium kan? Nah, adegan ciuman juga kan dibikin dengan cara kayak gitu kan. Ini akuarium, mereka ciuman long shot di sebelah sana. Kan sebetulnya mereka ciuman beneran sih, tapi sebetulnya bisa aja mereka nggak ciuman beneran. Apalagi kalau nggak salah tuh kita pilih take yang ada ikan lewat, dan ikan itu lewat di dekat sini, tapi nggak ada penonton yang pikirin pasti. Waktu kita cerita yang pertama yang pertama itu adegan kita retake karena kita nggak terlalu happy, bukan nggak terlalu happy sama hasil apa ya, nggak terlalu happy sama hasil karena pokoknya di ruangan tuh cuma ada saya, ada kamera, asisten, 5 orang lah. Biasanya kan di ruangan juga ada kayak 30 orang. Sama Della dan Gading. Nggak terlalu enak waktu itu karena ternyata wardrobe lupa bawa cup yang depan doang itu. Nah kita mau akalin. Tapi kalau nggak salah biasanya jatuh deh, bagaimana dia tarik ini. Tapi nggak bagus gitu. Ditawarin mau ulang nggak? Gitu. 2 hari kemudian produser nanya mau ulang nggak? Boleh aja kalau bisa. Perlu ulang ke tempat awal? Nggak usah, kantor aja. Nah waktu shotnya dari sini. Jadi ini badan 2 orang itu kan ke sebelah sana yang dikejedot itu, sebelah sana kan ada jendela. Itu kalau diperhatiin antar shot jendelanya beda. Waktu ngedit editornya bilang kan beda pak, tapi terus bilang sama dia, emang siapa yang mau merhatiin jendela di sebelah sana? Adegan kayak begini orang merhatiin 2 orang. Tapi makanya kan soal imajinasi aja sebenarnya. Iya betul. Nah terus di Love for Sale 2 itu mengangkat juga budaya dan suku budaya yang dari Sumatera, itu kenapa? Karena nyokap orang Padang sih. Oh gitu, ini inspirasinya dari situ? Iya segampang itu aja. Kalau kata Scorsese kan sesuatu makin kreatif, kalau dia makin personal, udah simpel itu aja. Itu kunci. Nyokap orang Padang, bawel, udah kayak itu. Tapi apa ya? Saya tuh orang Jakarta, lahir di Jakarta, gede di Jakarta. Etnis macam-macam kan di sini. Kalau lihat hampir semua film gitu ya, kultur Jakartanya gede. Jakarta sebagai kota ya, bukan Jakarta sebagai entitas, bukan Jakarta sebagai etnis. Jadinya
nyampur sana sini dan selalu ngerasa kalau itu yang paling dikuasain sih. Oke. Makanya kalau nggak salah ada yang Lovers 2 tuh ada yang komen soal kampung kota, soal orang-orang ini tidak menggunakan kendaraan umum, tidak menggunakan kendaraan pribadi, dia menggunakan kendaraan umum, memanfaatkan trotoar, garis jalan segala macam. Waktu bikin nggak disadarin sih. Tapi mungkin karena sebagai orang Jakarta yang tinggal di sini dan ngalamin perubahan yang cukup banyak gitu, ya itu jadi kerjain gitu. Orang di Jakarta banyak etnis, itu aja taruh situ. Tapi semua jadi orang Jakarta. Makanya kan kalau diperhatiin, ibunya orang Padang. Iya. Anaknya satu pun nggak ada yang ngomong Padang kan. Iya. Semua pemain juga nanya gitu, mesti ngomong Padang nih. Ya enggak lah, mana ada anak orang Sunda di sini ngomong bahasa Sunda di rumah, bahasa Indonesia semua kan. Iya, betul. Ya kultur seperti itu yang mau dikasih. Itu sangat menarik sih. Terus juga balik lagi mengenai tentang Unpad sendiri yang udah berkembang nih, yang ya nggak tahu sih menurut Kang Ucup bagaimana. Udah pindah ke Jatinangor semua ya. Iya betul. Udah jurusan nambah, ada TV film. Nah tanggapan Kang Ucup gimana tuh TV film? Kalau banyak jurusan nambah tuh berarti makin kaya kampusnya. Begitu ya. Bayar semua. Makin naik loh sekarang UKT-nya. Dulu 90.000. Oh tuh jauh banget. Jurusan apa tadi gimana? TV film tanggapan. TV film kayaknya angkatan pertama baru mulai ngasih lulusan, angkatan kedua kayaknya udah ada yang lulus belum ya? Tapi udah ada deh. Ya, harusnya udah, ya mungkin udah ada. Tapi yang pasti itu TV film harusnya, ini kalau pengalaman pernah ngajar di sana. Iya. Ya karena kampus itu satu, dia menghasilkan apa? Ya karena satu ya, menghasilkan saintis. Iya. Itu bahkan Christopher Nolan pun ketika pertama kali lulus D3, S1-nya kemudian. Iya. Gitu. Jadi film sains di Unpad S1 itu harus lebih banyak sih. Karena kan pada faktanya praktisi yang ngajar hampir nggak ada. Ada tapi ya keluar masuk terus. Dan harus ada standar yang pas sih. Soalnya kadang-kadang ya inilah. Itu jurusan yang mungkin satu-satunya jurusan di Republik Indonesia ini yang orang-orangnya masuk karena kemauan sendiri. Ada orang tua nyuruh masuk jurusan film sana. Iya. Orang tua mah nyuruh masuk ekonomi pasti, kalau nggak apalah fisip, hukum gitu. Masuk jurusan film pasti hobi film kan. Pasti hobi film. Jadi ketika mereka keluar, mereka kan berhadapan pada situasi yang karena sarjana bukan sarjana film kan. Bukan. Nah ini si Maul bilang itu ada temennya yang kemudian kerja di bank. Ya magang aja jadi tim promo. Tapi harusnya ya ada di industri itu. Iya. Walaupun memang ya sama lah, jurusan jurnalistik kemudian jadi sutradara. Ada temen lulusan agraria jadi wartawan. Jadi kan memang bisa jadi apa betul. Tapi kan sebetulnya itu agak malpraktek bener. Yang harus ditingkatkan ya kualitas kampusnya dan yang paling penting sebenarnya memotivasi mahasiswanya. Karena kan faktanya pekerja film, sekolah film tuh kurang dikit banget. Kita tuh selalu kesulitan, kami yang di industri itu selalu kesulitan dapat SDM yang lulusan sekolah, yang anak sekolahan. Karena sekolahan praktisnya cuma dikit, mau UMN, IKJ lah yang paling banyak, dan itu paling mapan mungkin. UMN, lalu ada di Bandung tuh, terus ada di Bandung, di Jogja, ada SAE, dan Unpad ini yang baru ini, ada Padang juga, isi di Padang Panjang, supply cukup banyak orang. Unpad mungkin belum aja karena baru angkatan pertama. Cuman kalau lihat pengalaman pertama SDM, harusnya Unpad itu paling depan. Karena dia negeri, karena dia satu gitu. Tapi kemudian ternyata ya sama-sama aja dengan yang baru-baru. Kalau mereka aja agak susah dibandingin ya. Karena mereka jauh lebih mapan. Tugasnya pancing. Ada juga kan manajemen produksi media tuh baru. Iya, manajemen produksi media kita punya, ya kalau di film kan memang ada produksi kan, departemen produksi. Tapi nggak tahu belum pernah ketemu anak MNPM tadi. MPM sebutannya. Itu ya, diploma. Anak jurusan itu entah magang, entah lulusan yang kemudian syuting bareng sama kita di departemen produksi gitu misalnya. Kita belum pernah ketemu, jadi nggak tahu orangnya bakal kayak apa. Soalnya mau keluar juga dari Vkom, katanya mau bikin fakultas khusus memang untuk diploma. Khusus profesi gitu. Soalnya kemarin kita pernah magang banyak anak-anak
film. Ya begitu, yang beda lah, yang magang karena pengen produksi sama magang coba dapat nilai kan beda. Iya, betul. Karena kan tekanan kerja lapangan, tekanan di lapangan kayak gitu-gitu. Kan ya kalau bisa aduh cepet selesai dong kayak gitu gitu. Ada 1-2 orang yang serius ada, tapi kan ya kalau 1-2 orang dari 100 kan kita amat. Terus nih lihat ada buku nih Menjadi Indonesia. Oh, ambil cerita aja. enggak pengen ceritain dong sedikit di sini. Oh enggak, ini kumpulan tulisan. Oh, kumpulan tulisan. Dulu punya kumpulan tulisan banyak. Ya sering nulis lah di media-media, ada Kompas, ada apa. Ada Deutsche Welle lah segala macam. Terus ada temen bikin penerbitan, mau nggak coba terbitin? Ya udah terbitin aja. Ini pakai sistem PO. Cetakan pertamanya 3.000 deh. 3.000 tuh pemesan sih cuma 1.800. Sekarang kalau nggak salah hampir 8.000, tapi terus belum dia papain lagi, jadi masih gitu aja. Isinya sih Menjadi Indonesia kan salah satu judul artikel dalam. Isinya sih macam-macam, isinya tentang sepak bola, ada tentang kalau orang Indonesia kalau nyebrang nggak di zebra cross kayak gitu, kalau melanggar lampu merah damai, gitu lah, cerita kayak gitu lah. Omongan netizen. Menarik banget nih, cocok nih kayaknya untuk saya baca juga. Nah, mungkin Kang Ucup bisa jelasin juga nih pesan buat masyarakat nih agar bisa mengapresiasi perfilman Indonesia nih, karya anak bangsa. Gimana nih Kang? Mungkin menurut sebuah survei pekerjaan paling dibutuhkan sekarang ini di pandemi itu dokter sama, ini survei Singapura lah, tapi Indonesia kayak 11-12 lah, dokter dan perawat. Habis gitu orang-orang di lapangan tuh, ojol apa segala macam lah, public service gitu. Lalu kemudian ada apa ya? Ada PNS, ada lah segala macam. Seniman ya, film, musik, buku, lukisan. Itu ada peringkat paling bawah yang cuma 3%, 7% di Singapura. Mungkin Indonesia jadi 1,2% nanti, apa 0,2. Jadi pekerjaan yang tanda kutip paling tidak dihargai gitu kan. Ya, tapi mestinya masyarakat sadar dong. Ketika pandemi di rumah aja, bahkan tidak ada pandemi gitu, itu Netflix kerjanya seniman. Musik, Spotify, YouTube segala macam kerjanya seniman juga. Lukisan yang dilihat itu, buku foto segala macam kerjaan seniman juga. Jadi kalau kami nggak ada, kalian bengong terus gila. Iya, betul. Percaya deh. Bener. Kalian akan bengong, ngelamun. Wah, ngomong jorok. Habis itu jadi gila-gila dikit aja, nggak ada musik, nggak ada YouTube, nggak ada apa. Bahkan mungkin nggak nih, HP apa nih? Nah, iPhone ini kerjaan seniman. Betul. Kerjaan seniman. Kalau nggak kerjaan seniman mungkin bentuknya begini, nggak menarik ya kan? Mas ada handphone kayak gitu. Ya, jam ini bentuknya bisa kayak gini, jam apa nih? Untuk bisa menghasilkan AO. Buatan teknologi bener. Tapi kreasi orang-orang punya kemampuan berkesenian. Jadi ya lebih bisa ngapresiasi dalam bentuk yang lebih luas. Paling gampang sebenarnya nggak bajak. Iya, betul. Nggak bajak. Nah, aturannya udah ada, tapi nggak diterapin. Oke nih teman-teman. Nah juga nih, mungkin yang terakhir ya, ekspektasi masyarakat. Akhir mulu. Nah ini terakhir beneran loh. Ini ekspektasi masyarakat nih, bener-bener penasaran nih. Love for Sale ini bakal ada yang tinggal. Rencana ada. Rencana ada. Ya, tapi nggak tahun ini dan mungkin juga nggak tahun depan, tapi akan ada. Oke, ditunggu aja ya Sobat Unpaders. Mungkin akan ada ketika hari ini bawa anak SMP, lalu Richard anaknya udah SD. Gitu. Terus Ican anaknya udah kuliah. Enggak, karena gue aja. Ngarang nih. Oke, terima kasih Sobat Unpaders sudah menyaksikan di sisi Alma. Mungkin terima kasih Kang Ucup. Kita akan tutup nih. Nanti saya bilang aku kamu kita bilang salam satu Unpad. Emang satu ya? Bukannya kamu sudah 2? Oke, bisa ya. Oke. Ngomong-ngomong nanya dong. Apa tuh? Ini ketua PDI Perjuangan Unpaders bukan tuh? Belum tahu. Terus diwawancara tuh. Oke, boleh nanti kita panggil. Iya. Menarik. Itu contoh anak Unpad terbaik. Jadi membuktikan kalau anak Unpad nggak perlu lulus kuliah untuk jadi presiden. Anak ITB harus lulus kan bapaknya? Iya. Harus lulus dulu. UGM lulus dulu. Iya. Ya. Kalau yang ini? Apa tadi? Unpad 1. Aku bilang nanti aku kamu kita salam satu Unpad. Oke. Aku kamu kita salam satu Unpad.